Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sejonegoro FM yang dipancarkan dari 107,3 FM dari lantai 2 Rawat Jalan RSUD Sejonegoro Wonosobo, Jalan Sejonegoro Wonosobo nomor 1, Wonosobo Barat, Wonosobo. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arlin Yunita SPPD dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan hari ini saya nggak ngobrolin tentang penyakit, hari ini ngobrolin santai. Dan saya udah ada tamu, tepuk tangan. Oke, di studio sudah ada tamu saya yang jauh nggak sih, deket lah ya. Jauh di mata, dekat di hati ya. Itu judul lagu ya. Ada Mbak Fatongah Wardiasi Ismangil dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo. Assalamualaikum Jeng Fatongah, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, dokter. Sehat saya kalau disapa sama dokter, insya Allah saya jawabnya baik dokter, biar nggak disuntik. Pengalaman jadi pasienku ya. Oke deh, jadi di Dinas Pariwisata ini Mbak Fatona dari bidang pemasaran. Iya. Jadi pemasaran itu membidangi promosi dan kemitraan. Iya. Okay. Jadi saya kan pendatang di Wonosobo. Jadi kan di Dinas Dinparbud ya. Iya. Udah berapa tahun? Kalau dari saya awal PNS atau pindah-pindah? Saya di PNS awal di Humas. 13 tahun. Kemudian pindah ke Kominfo 2 tahun. Terus pindah ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tetapi di bidang kebudayaannya 1 tahun 2019. Kemudian pindah lagi ke Bapeda 2 tahun 2020-2021 dan akhir 21 saya pindah lagi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Oh, jadi udah jadi kutu loncat, guys. Sore. Ini udah banyak kantor yang dijajah ya. Betul. Jadi by the way, ini di kantor Dinas Pariwisata tuh ada berapa bagian tadi? Kebudayaan? Ya, ada 3 bidang. Di sini ada bidang destinasi dan bidang pemasaran, pariwisata, kemudian bidang kebudayaan. Jadi 3 ya? Ada 3, 1 sekretariat. Iya. Oke, sebagai orang, jadi asli Wonosobo atau? Kalau asli saya juga bingung ya ditanya Palsu asli ya. ya? Asli saya lahir di Cilacap. Oke, Tapi besar di Wonosobo. Orang tua? Cilacap? Ayah dari Cilacap, ibu dari Jakarta. Oh iya, jadi numpang hidup di Wonosobo. Sama dengan aku dong. Betul. Jadi ya saya putra daerah lah, gitu aja. Gila, pokoknya dari kecil di sini ya. Oke deh, kita ngobrolin tentang pariwisata Wonosobo ya. Sekitar 5 bulan yang lalu kita pernah ngundang Bapak Kepala Dinas ya, Pak Agus. Waktu itu beliau pas habis menerima penghargaan apa tuh yang dari nasional itu ya, sebagai kata kreatif atau dari penghargaan penggerak pariwisata. Yang itu. Oh ya. Kalau nggak salah itu atau ya ada lagi dari public services ya terbaik Jawa Tengah itu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Ini yang dari nasional Jakarta. Ya. Jadi banyak, ya? Alhamdulillah nih tahun 2022 banyak prestasi sampai ke kegiatan yang di lapangan pun ya, seperti desa wisata juga bisa meraih terbaik nasional desa wisata Sembungan ya, dari ribuan desa ya. Ya, 7 ribuan desa wisata di Indonesia. Juara 1 kategori rintis desa wisata rintisan yaitu Sembungan Kejajar. Tepuk tangannya mana, guys? Ore. Oke deh, saya ada flashback ke belakang. Saya datang di Wonosobo tahun 2008. Waktu itu habis menyelesaikan pendidikan spesialis, nganggur 2 minggu, terus langsung disuruh ke sini waktu itu sama Dokter Ati, spesialis anak, istrinya Dokter Madusino Yogyakarta. Dibilang dokter penyakit dalamnya di Wonosobo kurang gitu, terus saya ke sini. Begitu saya di sini, saya langsung jatuh cinta sama Wonosobo karena saya nggak suka sumuan. Gitu ya. Jadi di sini dingin terus kan. Jadi oke. Tapi waktu itu setiap kali ada libur saya nggak pernah bertahan 1 hari di sini, selalu pulang ke Jogja. Kenapa? Saya merasa Wonosobo tuh desit banget. Oh gitu ya. Waktu itu ya, desit banget, wisatanya nggak asik, apaan sih. Pokoknya begitu ada 1 hari kesempatan melarikan diri, saya pergi dari Wonosobo. Tapi sekarang
mau pulang ke Jogja tuh mendingan aku di Wonosobo aja hunting. Kan aku ada channel. Oh iya. Bisa di-share dibaca di sini ya. Di sini ya, sekalian di iklan ya. Oke, jadi aku melihat dalam 10 tahun terakhir ini perkembangan pariwisata Wonosobo itu sangat-sangat meluncur ke atas. Pokoknya meroket ya. Jadi mungkin jadi masih ada orang-orang the man behind the gun-nya itu. Jadi masih ada orang-orang yang kreatif yang akhirnya dicomot sana, dicomot sini, dari mana yang ini, wah tarik aja ke sini, akhirnya bisa membangun kolaborasi yang sangat hebat. Dan kerjasama sampai ke level desa, RT RW, PKK, segala macam ya pokoknya ya. Kita kan stakeholder-nya banyak sekali nih untuk pariwisata dan budayaan. Oke. Jadi memang waktu sebelumnya itu nggak terlalu menjadi point of view dari pemerintah Wonosobo waktu itu ya. Saya lihat nih mungkin hanya dalam waktu 8-10 tahun terakhir betul-betul yang namanya wisata tuh akhirnya, karena pendapatan asli daerah kita kan kecil ya. Kecil, akhirnya kita punya apa sih yang potensi yang dipunya, ternyata alam dan budaya. Akhirnya itu yang dieksplor. Dan tempat lain seluruh Indonesia pun memang sudah mengeksplor pariwisata masing-masing ya. Iya, betul. Sekarang lagi booming, lagi tren lah istilahnya. Lagi tren karena semua orang perlu healing ya. Istilahnya healing. Karena saya sering diprotes, "Mbok ya jangan healing." Healing itu berarti kan yang penyakit. Berarti ini pada penyakitan semua ini. Iya, betul, ada refreshing. Refreshing. Jadi gitu. Jangan pakai kata healing ya, berarti ayo ada something wrong, ada disease ya. Pakainya refreshing gitu kan. Refreshing. Oke deh. Jadi saya mengundang Mbak Fatona Ismail ini untuk menjadi, kan beliau marketing ya. Jadi saya baru tahu bahwa di Disparbud itu ada nama marketing. Jadi marketing nggak cuma di mall ya. Marketing, rumah sakit juga punya marketing nggak sih Mas? Humas ya Mas kalau kita ya. Marketing nggak ada ya? Oh, lo ya. Kamu kan IT bukan? Oh, IT bukan. Ya, jadi khusus kalau di rumah sakit yang untuk membangun ya ini lihatnya kita juara-juara kemarin ya. Sama. Di Disparbud juga sama tuh. Dapat 3 ya. 3 ya. Dua-duanya ini juga. Sama. Oke. Kayaknya kemarin memang RSU dan Disparbud Wonosobo tuh the best. Tepuk tangannya mana? Hore. Oke deh, ini baru pembukaan dulu. Kita break dengan lagu karena kita masih menunggu satu teman lagi yang masih OTW dari Wadah Selintang, Mbak Yuli Rahayu, SIPMAP, whatever lah. Masih di jalan, mungkin agak macet di mana itu Wadah Selintang ya. Jauh. Wadah Selintang tuh kayak kita ke Magelang ya kayaknya kalau kita ke Wadah Selintang. Kalau Mbak Yuli katanya nanti jadi bahasan juga nih. Kita punya Wadah Selintang yang luar biasa, punya potensi wisata di sana, tapi memang jauh. Dikit dulu. Iya. Nanti kita akan bahas lagi ya. Tentang pariwisata Wonosobo dan event-eventnya di tahun 2023 ini, dan akan kita putarkan lagu apa Mas Devita? Komang itu penyanyinya Laude. Oh, judulnya Komang. Itu Komang bukan nama orang Bali. Iya, memang. Oke, terus yang nyanyi Laude. Laude siapa? Raib Laude. Oh iya. Oke, selamat mendengarkan. Oke, masih dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin, dan saya masih di studio dan saya sudah kedatangan tamu lagi. Bu Yuli Rahayu Istiawan, SIPMAP, Sarjana Ilmu Politik, Magister Administrasi Publik dari Wadah Selintang. Apa kabar Pak Yuli? Baik. Oke, gimana Wadah Selintang tadi? Hujan, cerah, berangin, berawan, bersalju atau gimana? Cerah ceria. Wah. Beliau ini udah mau ini nih, katanya dia habis bikin lagu keroncong tentang Wadah Selintang. Oh ya? Perlu di launching. Belum siap untuk. Belum siap. Jadi harus dipermak dulu ya. Masih proses kasih itu nada-nadanya. Oke. Liriknya sudah siap, tapi nadanya yang udah masih ada notasinya hanya masih not balok, dan kebetulan saya belum bisa baca. Oh iya. Sama dong. Baloknya belum cair. Oke deh, jadi kita
tiga krucil ini akan memperbincangkan tentang kalender event tahun 2023 yang dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan udah merilis acara selama 1 tahun penuh. Jadi ada Java Balloon Attraction hingga konser Denny Cakman. Ini Mbak Fatona, apa aja sih yang mau dijual nih, karena beliau ini marketing? Oke. Terima kasih, selamat datang Mbak Jul. Aku ini mbakku. Oh, jadi ya? aku Oh iya, udah bestie ya. Sudah bestie kita. Okay. Dari dulu kaitan dengan pariwisata tadi kita lanjut yang di awal gitu ya. Salah satu daya tarik salah wisata banyak Wonosobo. lah, kan nggak cuma satu. Enggak, kalau salah banyak nilainya jelek dong. Iya. Satu aja. Kang ngeyel, Iya. lanjut. Ya, jadi salah satu daya tarik pariwisata Wonosobo adalah di atraksinya. Oke. Jadi atraksi wisatanya itu adalah antara lain ya atraksi budaya, atraksi kreativitas ya, ekonomi kreatif, ada kuliner, ada fashion atau kerajinan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu daya tarik selain destinasi atau dalam bentuk objek wisata. Yang tadi sudah disebut ada alam, ada buatan ya kan, misalnya ada semacam minat khusus. Ya, minat khusus itu seperti sport tourism. Oh, I see. Nah, kan sekarang sudah ada para layang, kemudian pendakian gunung tuh. Bu Arlin atau Mbak Yuli tahu nggak kalau pendakian gunung di Wonosobo itu pengunjungnya banyak banget. Sampai harus di stop ya. Waktu itu Gunung Prau pernah memending 3 bulan karena bersih-bersih alamnya Ya, sempat karena keinjek-injek. kalau itu memang konservasi alam ya, yes, jadi yes. konservasi lingkungannya di sekitar Gunung Prau harus dijaga keberlangsungannya, sehingga setiap tahun harus ada recovery seperti itu, baik untuk rerumputannya, untuk pepohonannya harus ada penanaman pohon sehingga bisa terjaga kelestariannya. Nah, ini kaitan dengan wisata minat khusus pendakian gunung di Wonosobo itu juga luar biasa karena ada daya tariknya juga. Yang paling banyak didaki apa? Sementara ini perahu, kemudian Sindoro. Kalau Sumbing itu di bawahnya? Ya, Sumbing di wilayah beberapa Sumbing kabupaten ada beberapa di Wonosobo juga ada, butuh Kali Kajar itu juga naik Sumbing. Kalau yang Sindoro contohnya banyak ya, ada yang di Reco, kemudian ada yang di mana kawasan Dieng juga ya, di Garung, di Tambi itu Sindoro. Oh, ya. Kemudian untuk perahu ada di Ikir Merana, ada yang di Patak Banteng, ada yang di Dieng juga. Kemudian Bismo juga sudah mulai tren nih. Bismo dari Sikunang bisa, dari Selukatan Mojo Tengah bisa, dari Ngandam bisa. Ngandam itu masuk di Sikunang juga. Itu kemudian ada Pakuwojo juga, Gunung Pakuwojo. Nah, dari sinilah saya juga surprise juga. Kok ternyata banyak ya pendaki gunung ya. Itu ada datanya itu dalam setahun ya pendaki. kurang lebih itu puluhan ribu. Ya. Okay. Saya pernah dapat data dari Patak Banteng saja itu 1 bulan itu bisa kurang lebih itu sekitar 10.000 1 bulan. Pernah loh, 1 bulan 10.000 pendaki. 1 bulan. Nah, kalau dikalikan 12 tuh unjuk berapa ya? Rata-rata misalnya. Baru 1 gunung. Nah, 1 hari itu kan biasanya malam Minggu atau malam Sabtu gitu ya. Itu minim itu 500 orang. Minimal. Jadi pasarnya pindah ke gunung kah? Nah, inilah. Jadi berarti sekarang trennya tuh back to nature. Jadi baik ke gunung, ke desa ya kan? Banyak juga yang live in loh. Wisata live in itu di desa Sendangsari, contoh Sendangsari Garung itu juga live innya karena apa? Mereka nginep di desa di tempat-tempat penduduk itu, kemudian mereka bersatu dengan penduduk melakukan kegiatan atau aktivitas seperti penduduk di wilayah setempat. Kalau dulu kita paling mengenalnya dengan acara pramuka ya. Oh, iya. Nah, sekarang tidak. Gitu ya. Sekarang untuk wisata ternyata. Iya. Ya, gitu. Nah,
inilah tren-tren baru terkait dengan wisata, termasuk ya wisata alam tadi. Sekarang banyak sekali untuk spot selfie ya. Kita naik gunung, naik bukit, terus lihat sunrise ya kan. Terus camping. Nah, sekarang terkenal glamping atau glamour camping. Ternyata saya juga belum pernah sih glamour camping seperti apa. Tak pikir camping pakai gelang, kalung gitu. Ternyata Mbak Fatona lucu juga ya. Besok ikut stand-up komedi ya. Ternyata camping dengan berbagai perlengkapan seperti di rumah ya. Iya, jadi cuma pindah tempat aja. Jadi ada masak-masak, ada apa namanya barbecue-an, ada ya gitulah. Nah, kalau glampingnya cuman berapa meter di atas permukaan laut gitu ya. Itu mungkin tidak berat ya. Tapi ini glamping kok di gunung misalnya. Nah, caranya bawa piye? Lah itu ternyata sekarang ada profesi baru yaitu porter. Iya, itu bayarannya lumayan loh. Saya kalau kuat loh ya tak jadi porter. Karena itu satu kali acara satu orang 250 sampai 350 ribu. Pengalaman nih Dokter Arlin kayaknya nih. Bukan, temen aku. Oh gitu ya. Teman aku dari Jakarta itu dari berbagai profesi kumpul ke Wonosobo. Lin ikutan naik gunung? Enggak, itu zaman aku umur 20 tahun. Oke lah, tapi sekarang udah disikel ya. Sekarang kan masih 22 tahun. Oh iya, kacek dikit lah ya. Dengkulnya udah nerotok. Kamu nggak usah bawa apa-apa, tenang aja. Kita udah sewa 3 porter. Wah, gila ya. Ternyata di atas barbecue segala macam kan ya. menumbuhkan ekonomi baru. Yes. Jadi dari perkembangan pariwisata itu ternyata menumbuhkan ekonomi baru. Menggerakkan ekonomi masyarakat desa iya, sana ya. Jadi tadinya nggak ada profesi porter jadi ada. Kemudian tadi penyewaan tenda udah merebak di mana-mana. Kemudian juga ojek gunung juga ada. Ojek ya itu dia. Kalau kayak naik ya. Ojek payung. ojek payung. Ya, Kalau naik Sindoro hujan ya. itu masuk ke level 1-nya naik itu dulu. Oke, kita lanjutkan. Tadi lagu kedua setelah lagu Komang tadi lagu apa judulnya? Fabio Asar Rumah Singa. Fabio Asar. Iya, itu penyanyinya. Ya, Rumah Singgah. Judulnya Rumah Singgah Ibu. Oh, itu kos-kosan bukan ya? Rumah praktek. Oke, kita lanjutkan obrolan yang rame banget. Jadi waktu break itu ternyata mereka berdua ini talk aktif banget ya. Jadi aku cocok kalau ketemu mereka ini ya. Sampai berbusa-busa kalau kita ngobrol ya. Kalau nggak di stop nanti nggak berhenti ya. Bahasa kerennya heboh. Hebat ya. Bahasa panjang Harry, heboh sendiri. Perlu dipasarkan ini, memang marketing tuh begitu ya. Oke deh, ini kita ngomongin tentang Wadas Lintang ya. Jadi kalau di orang taunya Dieng di mana Wonosobo. Walaupun Dieng juga dipegang kabupaten lain ya, tapi orang trademark itu udah melekatnya di Wonosobonya walaupun ada Banjarnegara juga ya. Nah, tahun lalu Desa Wisata Sembungan udah juara 1 tingkat nasional, Desa Rintisan. Desa Wisata Rintisan. Wisata. Nah, dari Pemda sendiri sudah ada cita-cita untuk membangun dieng-dieng yang lain. Itu maksudnya apa tuh Mbak Fatona? Oh ya. Oke, selama ini kan Dieng itu masuk sebagai kawasan pariwisata prioritas di kawasan Wonosobo ya terutama. Kemudian istilahnya DPK, daerah pariwisata kabupaten. Jadi intinya itu yang utama itu ada 6, yaitu Dieng dan sekitarnya. Kemudian ada Kalianget dan sekitarnya. Jadi kalian tuh Wonosobo itu, kemudian Candiasan Keseneng itu daerah Sindoro Sumbing ya dan sekitarnya. Kemudian Kaliwiro Wadas Lintang atau Lintang Winong ya. Kemudian daerah Serayu itu Pantodomas. Pantodomas itu Sapuran sampai Kalibawang. Nah, kemudian untuk Serayu dan sekitarnya itu 6. Ada 6 wilayah. Nah, karena Dieng sudah menjadi magnet utama, maka kita pengembangannya ada yang di 5 Dieng baru. Nah, 5 Dieng baru. Kenapa kita pakai Dieng baru? Karena Dieng itu sebagai magnet, udah magnet. Nah, istilahnya kalau di pusat ya 10 Bali baru lah. Padahal tempatnya tidak di Bali. Maksudnya mengupayakan supaya daerah-daerah pariwisata yang lainnya itu diangkat seperti bisa seperti Dieng kayak gitulah.
intinya. Jadi termasuk kaitan dengan kegiatan kita di ke depan, istilahnya pengembangan pariwisata itu ada di 5D yang baru itu tadi. Oke, itu tadi ada yang di Wadas Lintang ya. Ini ada yang Bau Reksonya Wadas Lintang nih, Mbak Yuli nih. Ada festival air dan apalagi tuh Mbak Yuli? Apa aja tuh bisa diceritain tuh? Oh iya. Yang termasuk agenda. Di tahun ini nih Mbak Fatona ini mau ngadain festival air di Wadas Lintang. Maksudnya Jadi itu kita berperahu atau gimana? Banyak atraksi kegiatan. air, banyak kegiatan. Jadi di Waduk ya? Ya. Dan sekitarnya. Waduk dan sekitarnya. Jadi nanti segala sesuatu kegiatan yang terkait dengan indahnya air di Wadas Lintang, Waduk Wadas Lintang itu nanti kita happy ke sana. Mudah-mudahan nanti di bulan Juni ya Mbak Fat ya. Ya, mudah-mudahan. Kalau di kalender event kan kita sudah plot di bulan Mei ya. Ternyata Mei padat acara dan mantenan ya. Kalau hitung-hitungan hari hari baik. Semua hari jadi baik. Hari Jawa. Itu ternyata kayaknya sih kita siap di bulan Juninya gitu ya. Maksudnya di awal atau di pertengahan nanti kita reschedule, kemudian kita publish lagi nih untuk pas kegiatan liburan anak-anak tuh. Ya, mudah-mudahan pas kita bisa, pokoknya weekend lah. Kita ambil weekend supaya dalam kondisi banyak pengunjung wisata di sana. Ya. Anak-anak sekolah juga ya Mbak Yuli, Iya. karena memang di Wadas Lintang ini wah eksotik sekali, kayak di pantai gitu ya. Kalau saya nyebutnya pantainya Wonosobo ya di Wadas Lintang gitu. Iya. Ya, Karena jadi nggak punya garis pantai. kita pun warga Wadas Lintang tuh terima kasih sekali ke pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini Tepuk lewat tangannya mana? ya jadi lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mbak Fatona juga Pak Agus ya, terima kasih sudah menempatkan Wadas Lintang menjadi salah satu lokasi event Wonosobo. Ya. Nah jadi menjadi apa ya, kita tidak punya alasan untuk tidak mendukung tidak punya alasan untuk tidak mendukung. Jadi mungkin situasi terkininya desa-desa di Kecamatan Wadas Lintang itu begitu semangatnya untuk nyungkuyung kegiatan festival air. Dan kebetulan Mbak Arlin di Wadas Lintang itu setiap tahun ada festival desa. Selalu selama 4 tahun berturut-turut, kemarin sudah terlaksana dan ini tahun kelima, mau didanai mau enggak tetap jalan. Nah jadi untuk tahun ini betul-betul gotong royong dari desa, ya wis ayo disungkuyung bareng. Yang jelas event itu menjadi salah satu ciri Kecamatan Wadas Lintang, setiap tahun ada. Biasanya bulan apa itu? Itu bulannya fleksibel, cuma maju mundurnya itu dari Mei sampai November. Oh, November. Iya. Nah, ini kebetulan tahun ini ada event dari kabupaten, festival desa disatukan dengan untuk nyengkuyung ya, untuk mendukung terlaksananya festival air. Jadi disitulah desa-desa ini menunjukkan giginya gitu ya, menunjukkan taringnya bahwa kami eksis. Nyokot dong kalau taring. Iya dong, nyokot sesuatu kemajuan. Tunjukkan aja kok ya. Tunjukkan aja ini nyokot loh aku punya kemajuan taring gitu ya. Iya. Oke, itu nunjukin taring yang di behel. Jadi malu. Enggak apa-apa. Jadi ada Wadas Lintang punya festival air, festival desa, festival apa lagi? Yang di Wadas Lintang? Tahun kemarin festival desa diwarnai dengan festival layang-layang. Oh. Ya, jadi para penggemar layang-layang itu ngunduh layangannya ya warna-warni gitu ya. Hanya memang kami selama 4 tahun melaksanakan festival yang ala kadarnya gitu ya Mbak Fat ya. Belum begitu terdengar di di mungkin kecamatan lain atau kabupaten lain. Karena memang promosinya kurang. Nah, ini makanya kami tuh happy banget gitu ya. Begitu ahli marketing turun, sudah. Jangan jadi ahli nanti nggak pindah-pindah. Sekarang ahli marketing bisa ahli yang lain apa ya? Ya setidaknya gini, karena kita kan kalau event itu kan ada manajemennya ya, manajemen event. Sebetulnya kan kalau pemasaran itu kan bisa dalam berbagai bentuk ya. Pemasaran pariwisata khususnya itu bisa dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini kan kaitan dengan kemitraan maupun promosi. Promosi bisa kita lakukan melalui media elektronik, bisa melalui media luar ruangan, media cetak, bisa lewat
ya itu poster dan lain sebagainya lah ya, media sosial. Kita juga melakukan pemasaran atau promosi pariwisata lewat event. Nah, dari event sebetulnya global banget. Kalau event itu kan meliputi ya masuk di dalam kan di manajemennya itu kan ada perencanaan kan sampai ke pengawasan. Promosinya aja ada promosi pra acara, ada promosi pada saat acara dan promosi setelah acara gitu loh. Nah, di sini kan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendesain sebuah event supaya event itu punya nilai. Nah, tidak hanya punya nilai atau value ya, tapi juga bisa naik kelas nih. Kalau tadinya misalnya tingkat desa kayak Mbak Yuli bilang tadi, tingkat desa naik ke tingkat kecamatan, naik ke tingkat kabupaten. Besok next time ada kemungkinan nih festival bisa tingkat nasional maupun tingkat internasional gitu loh. Menaikkan grade atau skala levelnya event itu sendiri. Nah, ini kita coba rintis untuk festival air kita, mulai kita handle di tingkat kabupaten ya Mbak. Dari yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Wadah Selintang yang lalu-lalu, baik itu festival desa ataupun kegiatan-kegiatan kecil di Waduk Wadah Selintang, kita istilahnya kita desain bersama. Yuk kita bareng-bareng. Besok nih ada lomba mancing, ada masak-masak ikan ya Mbak ya. Iya, ada festival desa itu sendiri, ada expo UMKM ya di kawasan Wadah Selintang. Ya, kita bisa memunculkan potensi-potensi Wadah Selintang lewat kegiatan tersebut, lewat event tersebut. Tradisinya, makanannya, seni budayanya dan lain-lain. Dan gitu. ternyata kita sudah berjalan meskipun diem-diem nih Mbak Fat, juga Mbak Arlin. Paket-paket wisata versi ya ala-ala desa gitu ya. Ternyata peminatnya juga banyak gitu. Dan yang paling menarik untuk teman-teman yang sudah pada kesana itu adalah tinggal di desa dan dadi wong desa. Nah, itu live in itu tadi, wisata live in. Teman-teman pasti pesannya bukan orang Wonosobo, karena Wonosobo udah di desa. Oh iya ya. Ya, Mbak Fat mau mudik Jawa kemana? bahkan. Aku mau mudik kemana lagi? Aku udah di Udik gitu ya. Ya. Ngomong banget ya. Dan ternyata ini ada gini, kami belum menawarkan paket wisata ning Wadah Selintang itu kalau sehari semalam berapa? Kami belum menawarkan begitu, tapi karena animo dari teman-teman itu, Mbak Yuli, aku arep bobok ning Wadah Selintang ning desa, rong dino rong wengi. Apa sing ditawarke? Iki Mbak, Mas, iki. Terus saya menghubungi pengelola wisatanya, Mas tolong digawe RAB-ne. Tok. Oh yang ini Bu. Oke. Langsung. Dan mereka datang dari luar Jawa banyak Paket gitu ya. Dan ya apa? Umpan baliknya adalah saya suatu saat kesini lagi. Oke. Ya, berarti ada repeated Ya. visit. Repeat visit. Ya. Oke. Jadi selama ini orang datang ke Wonosobo tuh biasanya hanya nginep semalam ya. Waktu tinggal di Wonosobo tuh setengah hari, 1 hari, 1,5 Oh hari, ya, 2 kalau hari. lama tinggal yang terakhir ini adalah 2,45 hari. 2,45 hari. Naik ya. Kayaknya sebelumnya masih 1,5-an. Tadinya kan 0,4. Kok 2 ya? 1,45. Oke. Ya bener 1,45. Aku Iya, jadi kayaknya nggak nyampe 2 ragu-ragu. hari. Jadi Biasanya nginepnya semalam toh, terus 1,42 tahun lalu tahun 2021, tahun 2022 1,45. Nah, tahun 2020 itu 0, karena pandemi ya, 0,2 kalau nggak salah. Terus yang 2019 tuh juga 1,2 kalau nggak salah. Jadi memang naik untuk tahun 2022 1,45. Jadi memang belum ada 2 hari. Belum ada 2 hari lama tinggalnya. Nah, ini tantangan juga buat kita untuk semua. membuat lebih prolong ya. Betul, karena untuk lama tinggal ini yang dipengaruhi oleh bagaimana atau apa yang diberikan oleh pelaku wisata dalam hal ini ke wisatawan supaya mereka juga bisa berlama-lama di sini. Spending of money-nya juga akan lebih tinggi kan tentunya kalau dia lebih lama di Wonosobo.
ya kan, untuk akomodasinya jelas tambah ya kan, makan minum dan Jajannya, lain-lain ya, transportasi ya. Kemudian belanjanya dia nih untuk oleh-oleh dan lain-lain itu juga akan tambah di sini. Jadi perputaran uang di Wonosobo akan lebih ya. banyak. Oke deh, ini udah sesi ketiga ya? Ketiga. Sesi berapa ya? Kita break dulu. Oke, kita break dulu dengan lagu. Judulnya apa Mas Dewita? Salma. Hayang. Merindukanmu. Oke, selamat mendengarkan. Oke, masih bersama saya Dr. Arlin dan masih dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin di Radio Negoro FM 107,3. Saya masih bersama Mbak Fatona Ismail dari Disparbud dan Mbak Yulia Rahayu yang bawa rekso Wadas Lintang. Oke, kita lanjutin obrolannya ya. Oke. Seru banget ini. Wah, saya mau tanya nih ya untuk Mbak Fatona ya. Tentang balon udara ya. Balon udara itu akhirnya menjadi ikon Wonosobo ya. Tapi waktu itu saya pernah ditanya, "Tuh balon udara bisa dinaikin gak sih?" Gitu. Ini bukan Kapadokia ya. Kapadokia Panjava. Oke, gimana ceritanya sampai karena yang saya dapat informasi, saya baca-baca bahwa itu merupakan tradisi setiap lebaran akhirnya dijadikan ikon oleh pemerintah Wonosobo dan akhirnya disetujui oleh Kemenhub, mereka ikut hadir di acara balon udara itu. Gimana itu? Begini, karena kebetulan saya kebetulan lah. Oh, enggak. Qadarullah. Ya, baik. Jadi kan memang tadi betul, karena untuk balon tradisional itu itu memang sudah menjadi tradisi lebaran buat masyarakat Wonosobo. Sebagian masyarakat itu setiap lebaran pasti ngeburke balon. Kalau sekarang nggak boleh ngeburke. Sejak 2018 ada peraturan Kementerian Menteri Perhubungan kaitan dengan penerbangan balon ya, yang tidak boleh diterbangkan tapi ditambatkan karena mengganggu penerbangan. Nah, dari mulai 2018 akhirnya balon tidak diterbangkan tapi diumbul ketok dengan ditambatkan ya. Diuker. Istilahnya apa ya kalau bahasa Indonesianya diumbul keke? Diumbulkan. Ditambatkan. Diundo tapi diuker. Coba mana? Paragenah. Jadi dia bahasanya juga gini, diterbangkan dengan ditambatkan gitu kan. Jadi tidak dilepas atau terbang liar gitu. Ya. Nah, ini selain tradisi, karena memang sudah mentradisi hampir kalau di desa-desa ke wilayah Kalikajar, Kertek itu ya, daerah Busbayan itu satu RT itu bisa puluhan balon. Itu satu RT loh. Nah, kalau dikumpulin satu desa tuh berapa? Makanya sekarang yuk ke setiap kegiatan itu dijadiin satu aja. Karena kan kita ngumpulke nih. Ngumpulke itu kan kalau di udara sekitar 30 menit kan luar biasa indah banget gitu loh. Terbang bersama-sama kan, ngumpul bareng gitu kan. Itu luar biasa untuk fotografi bagus ya kan. Menarik sekali daripada diterbangkan. Untuk YouTube bagus, untuk YouTube. Ya, untuk YouTube nih. YouTuber tuh Uber nih kalau ada festival balon nih. Nah, kaitan branding memang tahun 2022 kita jadikan brandingnya Wonosobo karena memang sudah lama nih. Selain tradisi lebaran mereka di kampung-kampung gitu, juga kita sudah mulai memfestivalkan secara kabupaten, skala kabupaten itu sejak 2006. Kebetulan saya di Qadarullah tadi ya, jangan kebetulan ya. Qadarullah saya itu ikut menghandle tuh tahun 2006 masih di Humas waktu itu. Di alun-alun saya ingat, dan itu pernah rekor muri juga. Dalam satu waktu 200 balon itu terbang dalam satu waktu. Kepek banget bener. 200 balon, sampai yang balon kecil-kecil itu ikut. Yang penting diterbangkan. Bukan balon-balon seperti itu, tapi ukurannya kecil. Ukurannya tidak sebesar yang kita lihat akhir-akhir ini. Nah, itu ikut terbang. Nah, memang setiap ada event balon itu masyarakatnya bludak, istilahnya animone luar biasa ya. Ya, marak macet ya kan, banyak sekali lah keribuhan yang terjadi. Karena itu tujuannya cuma satu,
feed di Instagram. Nah, itu dulu belum ada Instagram tuh waktu itu. Belum ada ya? Oh, belum ada, tapi udah viral gitu loh. Istilah udah animonya udah luar biasa. Apalagi sekarang media sosial luar biasa, bisa meng-up itu semuanya, ya kan? Kalau enggak bikin status di situ tuh rasanya kok aneh gitu kan. Ketinggalan ya. Ketinggalan sampai saya di Uber ada lagi kapan, Mbak? Tapi itu tuh memang punya Wonosobo ya, karena ada di kabupaten yang lain seperti pinggir apa tuh Pekalongan juga ada di itu di Jawa Timur juga ada, Jawa Barat ada, di luar Jawa juga ada. Ya, jadi memang sejarah balon itu dari awalnya itu tidak hanya di Wonosobo aja ya. Jadi cuman yang tradisi banget. Nah, ya. disinilah sampai ke akar bedanya. Jadi kita tuh sudah mentradisi, tetapi tidak hanya mentradisi saja, kreativitasnya luar biasa. Jadi motifnya dan lain-lain itu berkembang sekali. Teman-teman komunitas balon Wonosobo itu berkembang. Ya, yang dulu bekerja sama dengan saya tahun 2006 dengan Pak Agus juga. Itu sudah tua sekarang. Maksudnya udah ganti generasi. Sejak 2018 kan dulu pernah vakum nih. 2 tahun tidak dilaksanakan karena ada pelarangan. Nah, muncullah komunitas balon anak-anak muda yang baru karena mereka tidak bisa ngempet. Ini harus bikin gitu, tersalurkan. Akhirnya muncullah peraturan itu boleh tapi ditambatkan. Nah, mulai 2018 dilaksanakan lagi di Taman Fatmawati waktu itu, dekat situ. Nah, di Pertamina lah ya, lapangan Pertamina itu. Tahun 2018 banyak banget animonya juga luar biasa. Kemudian diulang lagi tahun 2019. Kebetulan saya tuh kan biasa ngurusi hari jadi. Nah, dulu itu biasanya festival balon itu dibersamakan dengan hari jadi Wonosobo. Nah, kebetulan saya biasanya suka jadi panitia hari jadi ikut mumet. Nah, ikut mumet itu. Nah, tahun 2019 kita masuk, saya sudah di Dinas Pariwisata waktu itu ngurusi Festival Sindoro Sumbing, ya. Dan itu masuk di dalamnya festival balon. Dulu saya kasih tagline-nya adalah Java Balon Attraction 2019. Nah, itu di lapangan Pagerjo, Kertak. Nah, waktu itu diikuti 200-an balon. Nah, intern Wonosobo atau dari mana-mana, tidak hanya dari Wonosobo saja. Nah, biasanya aturannya adalah setiap kali festival balon atau mengadakan event balon itu harus mendapatkan perizinan dari otoritas bandara. Otoritas bandara itu di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kita masuk di otoritas bandara wilayah 3 Surabaya. Jadi harus ada izin dari sana, kemudian ada rekom juga dari Airnav Indonesia, navigasi udara ya. Kemudian ada perizinan dari kepolisian kaitan dengan izin keramaian. Jadi syarat-syarat menyelenggarakan event balon itu tidak sederhana orang dulu lah ya. Kalau bikin kemacetan luar biasa. Nah, karena sekarang animonya luar biasa. Jadi sekarang itu menjadi atraksi pariwisata yang luar biasa untuk Wonosobo. Nah, ini yang tidak diperoleh di daerah lain. Bahkan balon-balon Wonosobo sekarang banyak diminta untuk diterbangkan di tempat lain. Jadi komunitas balon itu kebanjiran order sekarang. Yang buatkan balon, yang ngeburke balon di semua order tahun depan. Oke. Catat ini. Ya. Kita mau pasang itu nama. Besok ya tak catat pokoknya Bu Arlin. Ya. Nah, kemudian atraksi balon nih, Java Balon Attraction. Itu khususnya tahun 2019 kita masih biasa nih. Balonnya diterbangkan sendiri-sendiri. Api-apian atau bagus-bagusan balon ya, motifnya dilombakan lah ya. Terus tahun 2022 selain yang tradisi untuk yang di desa-desa itu, kita juga menyelenggarakan Java Balon Attraction 2022 dengan cara menerbangkan secara formasi. Oh ya, tinggi rendah misalnya gitu. Jadi kita menerbangkan bersama-sama di Ababan itu waktu itu sama Pak Bupati. 1, 2 tuh mumbul bareng tapi bikin formasi. Gunung Sindoro, waduh, jadi ada bayangkan. Yang di atas, ada yang di bawah, ada yang gitu ya. Kalau yang dipegang balon entat itu kan biasa ya, kecil ya kan. Lah ini balon segede gambreng ya kan. Jadi
ada diameter sekitar 4 meteran tuh diameter balon, ada yang ya 4 meter kurang lebih, ada yang 7 meter ya kan, yang gede. Nah kayak gitu harus ditambatkan dan tidak boleh lepas. Bayangkan bagaimana cara mengendalikannya, kerjasamanya luar. Ada, harus ada. Tapi kemarin latihannya itu hanya 1 hari kalau nggak salah. Jadi besok langsung pentas. Nah, kemarin baru 2 dimensi. Tahun ini insya Allah kita coba 3 dimensi. Oke, jadi ini memang balloon extraction ini menjadi magnet banget. Tahun ini kedepannya masih ada berapa balon itu yang akan terbang? Caranya? Java Balloon satu Java Balloon Attraction 2023 di Kalianget tanggal 27 Agustus 2023 pagi di Taman Rekreasi Kalianget. Oke. Catat. Mbak Yanti mau ke sini. Oke. Ya, Yanti Sukoharjo. Oke. Kemudian itu jadi Wonosobo ada lagi. Itu kan Agustus nih ya, ada Wonosobo Night Fashion Carnival ini nanti tanggal 26 malam. Jadi satu paket wisata nanti ya. Yang teman-teman wisatawan yang mau ke Wonosobo harus nginep di Wonosobo ya. Jadi tanggal 26 malam itu ada Wonosobo Night Fashion Carnival di Pendopo Alun-alun sampai ke Jalan Ayani. Kemudian paginya tanggal 27 Agustus itu Java Balloon Attraction 2023 di Taman Rekreasi Kalianget. Hanya dari jam 6 sampai jam 8 pagi kalau Java Balloon, karena harus pagi ya. Ya, karena habis jam 8 naik itu sudah tidak stabil. Untuk balonnya. Dia diem, dia lari kanan kiri. Nanti bisa meledos. Jadi, makanya kalau di Wonosobo di sini gitu ya, di kota itu balon itu di wadah selintang sebenarnya kepingin gitu ya balon, tapi kok anginnya biantet banget gitu itu dia. Makanya musuhnya tuh di angin. Makanya untuk menggadui bahasa Indonesia menyatukan. Menggabungkan. Iya, potensi angin, makanya teman-teman di sana suka ngundol layangan. Aduh, ngundol lagi. Oh, karena banyak layangan ya. Iya. Menaik angin, jadi cocoknya bikin festival layangan. Iya. Tahun kemarin sudah terlaksana. Itu banyak peserta dari Kebumen juga, Purworejo bergabung di sana. Nah, mungkin kita kolaborasikan ya. Intinya bahasanya kolaborasi ya. Tadi menggatukkan itu. Jadi nanti ada festival yang kecil yang lainnya, itu ada festival Koi, ada Dieng Penjor Festival. Penjor masih tentatif karena ternyata belum ya. Besok kita ya. Yang jelas untuk rangkaian hari jadi tahun ini itu dimulai dari bulan di bulan Juli ya. Itu selain kegiatan-kegiatan tradisional yang sudah sering kita laksanakan, ada bedol kedaton, ada mengambil air 7 sumber, kemudian ada pisauanan agung, ada mbira sengkolo, itu juga akan dilaksanakan pesta rakyat. Nah, dalam ini ada pertunjukan dari Dene Caknan, insya Allah. Kapan itu kapan? Tanggal 24 malam di alun-alun Wonosobo. Oh, datang. Catet. Itu ya. Kemudian ada juga internasional paragliding atau para layang tingkat internasional nanti di Bukit Kekep Garung. Bukit Kekep Garung di yang kan kita punya lokasi para layang banyak ya, ada di Bukit Kekep, ada di Telaga Menjer ya, di Kahiyang Skyline itu, ada juga di kawasan Blembem di Gunung Kembang itu di Gunung Cilik. Nah, di situ. Nah, kalau yang untuk event besok itu internasional paragliding itu di Bukit Kekep. Di mana? Di Garung. Jadi intinya bahwa kegiatan-kegiatan itu untuk mendukung kegiatan hari jadi juga, tapi juga untuk mempromosikan wisata minat khusus para layang Wonosobo tingkat internasional loh. Mudah-mudahan bisa Wonosobo terlaksana. jadi kota sejuta event ya? Ya, sejuta event. Mudah-mudahan juta beneran. Istilahnya seperti itu. Jadi ini kayak nggak pernah libur saya. Itu makanya aku jadi curiga nih. Jangan-jangan dia tidur di kantor. Di kantor ini. Ya, mending kalau di kantor, tidurnya di lapangan. Karena dari bulan Januari sampai bulan Desember tuh setiap bulan tuh ada 3 sampai 4 acara ya. Betul ya. Tapi dia tuh berarti refreshing tiap bulan ya. Dia tiap itu hari kerja apa refreshing namanya? Tiap hari adalah liburan. Kerjanya adalah refreshing. Liburan yang dibayar. Refreshing yang dibayar.
Saya kalau di kan nggak mungkin nih, tampang saya bukan tampang presenter apa jelajah Indonesia atau apa ya istilahnya. Hai guys, gitu enggak ya? Itu ada spesialis aku dulu. Spesialisnya Balin. Ya itu. Jadi kalau itu saya ambil itu, waduh, saya nggak pernah pulang ke rumah kayak. Jadi boleh juga tuh. termasuk nih besok nih Festival Air Wadas Selintang nih, mudah-mudahan bisa mengangkat Wadas Selintang khususnya dan Wonosobo pada umumnya terkait dengan event ini. Kalau dulu kan pernah ada naga air ya dulu. Nah, udah mulai ternyata bisa ya Wadas Selintang dibikin event-event gitu. Kemarin ada lomba dayung juga ya, udah pernah lomba dayung. Nah, ini bagaimana, apa saja atraksinya di Festival Air nanti kita mungkin spill sedikit ya, sedikit itu ada tadi apa Mbak, lomba mancing ya, ada lomba mancing, kemudian ada expo UMKM juga ya, kemudian ada mancing ikan apa mancing naga? Yang jelas bukan mancing keributan. Tapi mancing wisatawan. Nah, wisatawan hasil dari mancing itu dibakar bareng-bareng, dimakan bareng-bareng. Oh gitu. Itu rencananya Mbak Yuli dan kawan-kawan nih ya, dari desa-desa. Berapa desanya Mbak yang mau ikut? Ada 16 desa dan 1 kelurahan. Juga nanti masyarakat umum juga ngumpul di situ. Iya. Bagian makannya aja Mbak. Nah, nanti YouTuber kita datang loh nih. Ini YouTuber kita yang satu ini namanya Arlin itu, Yuanita, itu akan datang khusus untuk liputan ya, untuk ngonten tuh ya di Iya, boleh. Aku minta izin Pak Direktur Dadang dulu ya. Pak, saya mau healing. Healing, refreshing. healing penyembuhan Kan nggak sakit. Oke nih, ini buat terakhir nih. Boleh diiklankan dari Disparbud, nanti Mbak Yuli mengiklankan potensinya apa? Silakan. Iklan apa ini ya? Iklan apa? Oke. Guys, silakan datang ke Wonosobo, ada banyak berjuta event di sini misalnya gitu. Hai guys, yuk ke Wonosobo aja. Banyak sekali event di Wonosobo yang menarik ya, ada Java Balloon Attraction, ada Wonosobo Night Costume Carnival atau Night Fashion Carnival. Kemudian ada ya rangkaian hari jadi Wonosobo, ada para layang, ada Festival Air nih di Wadas Selintang. Kemudian juga ada nanti ada Gebiar Promo Pariwisata Daerah ya tahun bulan September. Dan juga ada beberapa ada festival preneurship nih. Jadi ada festival untuk para kreatif in Wonosobo ya. Jadi kaum kreatif Wonosobo nanti akan ada kegiatan juga di bulan Juli. Kemudian ada Rakanan Janti di Desa Kadipaten ya, di Dusun Janti. Ada wisuda Lengger ya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan atau event-event lain yang mungkin di desa-desa ya, banyak sekali dilaksanakan. Ada Baritan Maron, kemudian ada kita punya berapa Pok Darwis Wonosobo? Kalau Pok Darwis itu di kisaran 50-an ya. Kalau desa wisata itu di 56. Di semua kecamatan ya, ada ya? Hampir semua kecamatan ada. Tapi belum semua, tidak semua desa menjadi desa wisata, karena kan syarat menjadi desa wisata itu minimal ada daya tarik. Ada daya tarik wisatanya, kemudian kelembagaannya sudah ada. Nah, yang jelas itu ya kaitan dengan aksesibilitasnya, amenitasnya dan lain-lain harus sudah siap juga. Manajemennya juga harus sudah siap. Jadi intinya bahwa untuk menjadi desa wisata itu tidak hanya sekedar booming di awal ya, tapi setelah itu melepas di hari berikutnya. Sebisa mungkin harus kalau sudah sudah menjaga konsistensi, karena iya di sini kan sangat menentukan tuh perkembangan perekonomian masyarakat di desa dan sekitarnya. Ya, itu sangat bermakna ya, potensi dari pariwisata ini meningkatkan ekonomi Wonosobo. Berapa persen kira-kira? Persentase ya, itu tanya dia. Minimal begini, karena di ekonomi pariwisata itu kan melibatkan ya destinasi wisata, pemasarannya, kemudian industri pariwisata dan kelembagaan. Jelas itu ada 4 komponen yang memang harus bersama-sama untuk memajukan pariwisata di Wonosobo. Kemudian ada 4 hal lagi yang perlu diperhatikan di dalam membangun kepariwisataan Wonosobo, yaitu yang pertama adalah aksesibilitasnya ya, bagaimana menuju objek wisatanya. Kemudian amenitasnya ya, amenitas itu ya hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas yang mendukung di situ.
ada Oke, parkirnya, parkir, ada musolanya, ada toiletnya, ada penginapan dan sebagainya ya. Kemudian atraksinya, nah ini atraksi salah satu daya tariknya juga. Jadi kalau buat objek wisata gitu-gitu aja kan bosen ya Mbak ya. Udah foto udah pulang ya kan. Oh iya, atraksi ya, besok pas festival air desa-desa itu mau ngajak ngemblek bareng. Nah, Jadi tuh Mbak bagus tuh. Fatona juga Ngemblek itu apa? Ngemblek itu Joget. kuda kepang, kuda kepang. Iya. Itu pakai kuda kepang. Iya. Tapi nggak pakai Bareng. mabuk-mabuk ya? Boten. Enggak, Nggak itu ada. Yang ngefly nggak ada. Itu bukan mabok Mbak, kesurupan. Stres. Mendem atau kesurupan Mendem. gitu. Enggak pakai seperti itu. Enggak, Jadi ya, besok ada flash mob seperti itu ya. Iya dong. Oh, iya. Oke, nari bareng, ngemblek Nari. bareng. Oh, Oke, gitu, itu I see. spill lagi nih, spill Iya lagi. dong. Oke, Mbak Yuli sekarang. Oke, kalau bicara tentang wadah selintang, disitulah serpian surga Indonesia itu. ada. Wih, tepuk tangannya mana guys? Ya, di sana kita bisa menyaksikan matahari terbit di Tanjung Serut gitu ya. Oh ya, Oke. ngomong Tanjung Serut nih. Tadi Tanjung Serut, Bu Arlin mesti belum tahu Tanjung Serut. Udah tahu nih Udah Mbak tahu. Yuli tuh di mana-mana dia oke. Tanjung Serut mulu. Besok dari Dinas Pariwisata kerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah, hari Sabtu Minggu kita bikin konten di Tanjung Serut, ngemah bareng di sana. Ngemah ikut apa? ya? Camping. Camping. Aku Camping di gabung. Tanjung Serut. Nanti saya komunikasikan Oke. dengan Sabtu Minggu beliau-beliau. Ya. Asik. Hmm. Ya, itu ada Tanjung Serut. Kemudian kalau mau lihat batu yang berlapis-lapis itu ada di Itu nggak tenggelam tuh sekarang lagi musim hujan. sebagian masih terlihat Oke. gitu. Itu ada di Lubang Sewu. Kalau mau lihat matahari terbenam itu ada di Pesona Kumejing. Gitu. Jadi kalau panjenengan mau datang ke Wadah Selintang, jangan lupakan segitiga emas itu ada Lubang Sewu, ada Tanjung Serut dan Pesona Kumejing. Ada satu lagi Apa? itu embrio, saya bilang embrio ya. Embrio tapi sudah mulai membesar ini ya, bertumbuh batik Luk Ulo. Ulo, oke. Tulis Luk Ulo. Jadi Oke. memang Dan jangan lupa bisa makannya belajar di sana. pucu pendem. Makannya ada pucu Dan pendem, pepes ada pepes ikan ikan nila, ada ikan bakar, ada filet. Aduh, tapi ranggowo saiki ya. Ada seruat. Ada ikan seruat. Iya, ini Mbak Fatona senang Bukan sekali. yang kayak di itu di Menjer itu yang kayak Ada gitu juga, kecil-kecil tapi itu. beda. Kecil-kecil. Beda. Juga ada ini nih. Ini ada gelang dari Jenitri gitu ya, Jenitri. Oke. Ini air mata dewa. Oke. Ceritanya begitu. Oke, makasih banget ini Mbak Fatona sama Mbak Yuli Rahayu. Kita udah 1 jam lebih, jadi nggak cuma 1 jam bersama dokternya, 1,5 jam bersama dokter Alin. Oke, besok lagi ya. Besok lagi. Kapan-kapan. Asik. Dikupas lagi satu-satu ya. Oh kita satu-satu kita kupas. Oke, ya kita dari warga Wonosobo mengapresiasi banget ke pemerintah nih, mewakili dari masyarakat bahwa Wonosobo sekarang makin dikenal. Kalau aku di grup dokter spesialis penyakit dalam Wonosobo, tanya dokter Arlin. Gitu. Mau kemana aja udah tanya. Representasi dokter Oh, iya. Wonosobo ini. Terus aku langsung, nih lihat nih di YouTube aku gitu. Berarti dokter yang Wonosobo banget. Ini makasih banget udah kita culik. Kemarin saya minta izin dari Pak Agus Wibowo. Silakan dibawa Mbak Fatona Ismail. Mbak Yuli Rahayu biasa langsung datang aja Agus. Makasih banget udah menyediakan waktu. Mungkin next time kita ngobrolin tentang Wonosobo yang asik-asik lagi yang lain ya. Kalau misalnya ada siap. event yang perlu di-up kita bisa ngobrolkan. Oke, Ya. siap. Ya, saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.